Assalamualaikum lur, gimana kabar hari ini Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat kawanku ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi lur, sekarang hari Minggu tanggal 17 Agustus waktu pagi sekitar pukul 7:45. Dan saya tidak mengikuti upacara pengibaran bendera kawanku ya, karena jadwal saya di hari Minggu ini penyepraian cabai rawit lur. Harusnya mah kemarin dilakukan penyepraian pestisida di hari Sabtu. Namun jadwal saya kemarin melakukan penyiraman kepada jagung manis ini lur, karena kan ini sudah mulai berbunga ya, jadi harus disiram dulu supaya tidak kekeringan. Dan hari ini untuk jagung manis ini usianya 49 HST, dan besok di usia 50 HST ini akan dilakukan pemupukan kocor di masa memasuki generatif kawanku ya. Dan dipastikan itu pemupukannya akan tayang di YouTube besok hari Senin. Oke, untuk pembahasan jagung mungkin nanti saya akan membahas dulu mengenai perkembangan dan pertumbuhan cabai rawit ini. Nah, pada bagian sini adalah yang satu baris kawanku ya. Yang bagian sana itu 2 baris. Dan untuk usia cabai rawit ini terhitung hari Minggu ini sudah memasuki usia 53 hari setelah tanam. Alhamdulillah secara keseluruhan untuk pertumbuhan, kemudian pembungaan dan juga pembuahan tumbuh secara optimal kawanku ini. Untuk buah-buahnya sudah mulai pembesaran kawanku ya. Nah, seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sampai finish kawanku ya. Mohon doanya. Begitu juga ya untuk pertanian kawan-kawan, juga saya doakan semoga kita semua bisa lulus seleksi alam, kemudian bisa menikmati hasil dari perjuangan kita. Dan untuk cuaca di sini sudah berapa hari ya? Hampir 1 minggu tidak ada hujan lur. Ada sekitar 3 kali turun hujan di sini, dan kesininya sudah tidak ada hujan lagi. Bisa dilihat ini untuk tanahnya saja sudah mulai retak-retak kembali. Entah kenapa di tempat yang lain hujan turun setiap hari, tapi di sini kemarau kawanku. Dan seperti ini untuk perkembangan pagi ini di usia 53 hari setelah tanam, dan ini pun belum dipasang ajer semua lur. Nih kerjaan Masya Allah banyak bener. Baik kawanku ya, untuk pestisida yang saya gunakan di hari ini di usia 53 HST, diantaranya ini saya gunakan Prekat. Kemudian untuk insektisida saya tetap masih menggunakan Sipanto. Dan untuk funginya kali ini saya ganti menggunakan bahan aktif Chlorothalonil. Baik kawanku ya, untuk berapa dosis yang digunakan dalam penyepraian hari ini, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan setiap harinya, baik cabai rawit dan juga jagung manis Mabes F1, itu selalu saya update setiap hari di Facebook Mitra Pertanian Channel. Silahkan kawan-kawan follow dan juga ikuti supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru lainnya dari Mitra Pertanian Channel. Baik kawan, mari kita memulai untuk melakukan peracikan pestisidanya ya. Yang pertama ini saya larutkan terlebih dahulu Prekat penembus perata dan pembasahnya. Untuk dosis kurang lebih saya gunakan 0,5 mili per liter kawanku ya, ataupun 8-10 mili per tangki 16 liter. Dilarutkan terlebih dahulu Prekat penembus perata dan pembasahnya
untuk mengoptimalkan pestisida yang digunakan kawanku ya. Jika perekat ini sudah larut sempurna, berikutnya ini saya larutkan terlebih dahulu fungisida kontak. Untuk fungisida kontak kali ini saya menggunakan bahan aktif klorotalonil kawanku ya. Ini fokus untuk pencegahan penyakit patek, dan untuk dosis akan saya gunakan sebanyak 1, mungkin 2 sendok makan kawanku ya. 2 sendok makan saja cukup untuk kebutuhan 1 tangki 16 liter. Dilarutkan terlebih dahulu fungisida WP ataupun dalam bentuk tepungnya, dan warnanya seperti ini lur, seperti kecoklat-coklatan ya kalau fungisida bahan aktif klorotalonil ini. Berikutnya setelah ini larut sempurna, sebenarnya ini teh belum larut sempurna kawanku. Untuk fungisida jenis tepung seperti ini teh harus benar-benar diaduk lebih lama lagi ya. Berikutnya untuk insektisida pencegahan maupun pengendalian hama tanaman, saya gunakan Sipanto. Ini dia memiliki bahan aktif mana ya nih? Bahan aktif flupiradifuron 200 gram per liter. Ini untuk hama sasaran, hama penghisap daun seperti trip, tungau, kemudian kutu kebul juga bisa, dan hama yang lainnya. Untuk dosis ini akan saya gunakan 1 mili per liter, sekitar 16 mili lur. Oke, cukup. Ini 16 mili takarannya. Jadi dosis ini tuh dosis dosis normal lur. Bisa menggunakan setengah mili per liter juga bisa ya. Tapi disarankanlah sesuai rekomendasi pada kemasan sih kalau menurut saya mah, kalau menggunakan pestisida mah. Nah, ini dilarutkan terlebih dahulu, harus benar-benar larut sempurna antara fungisida WP. Nah, kalau insektisida ini dia jenisnya ini lur, SL ini. Sipanto Prime 200 SL. Jadi kita harus paham lagi kan ada SC, ada EC, ada SL, ada WP, ada WG. Nah, hal-hal seperti itu teh harus paham lur pencampurannya ya, jangan sampai salah pencampuran lah. Karena jika salah dalam melakukan pencampuran jenis pestisida itu bisa melemahkan satu sama lainnya. Itulah pentingnya bertani itu seperti itu kawanku. Ini jika sudah larut sempurna, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer kawanku ya. Aduh berat Bismillahirrahmanirrahim. Dan larutannya seperti ini lur. Tuh kecoklatan ya. Kita lihat ya apakah ada pestisida yang mengendap. Apakah tidak? Penuh sama busa aman sepertinya, tidak ada kawanku ya. Ini tinggal diisi air full saja. Aduh, nggak ikut upacara lur lebih baik ngurus cabai aja. Cuaca sudah mulai terasa panas kawan. Padahal di sini sekarang pukul 8.30 ya. Ini sudah dispray, sudah didokumentasikan di Facebook. Tinggal bagian sini lur. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini proses penyepraiannya. Yang penting fokus di trubus atas kawanku ya. Alhamdulillah pertumbuhan hingga hari ini di usia 53 hari setelah tanam terbilang optimal. Dan sebenarnya posisi pagi ini teh saya sambil nyiram lur. Pada bagian sini belum disiram 2 gulutan ini karena kemarin sudah disiram ya. Tinggal gulutan paling sana, paling mana itu? Paling selatan. Alhamdulillah nih bunga-bunganya, kemudian pembuahannya alhamdulillah ketua aman dari kerontokan ya. Masya Allah. Ikhtiar
tanpa henti kawanku. Yang penting mah rawat saja. Masalah harga mahal ataupun murah itu gimana nanti saja. Yang penting tugas petani mah merawat, menanam, merawat, dan memanen. Masalah harga murah ataupun mahal, ya itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Begitu kawanku ya. Ya semoga saja nanti pas saya panen maupun buah tahap 1, tahap kedua, ataupun panen raya, mudah-mudahan bisa ketemu harga mahal. Karena insya Allah prediksi saya di mana cabai ini bisa dipanen, nanti kedepannya insya Allah bisa ketemu harga mahal kawan. Insya Allah ya. Ya itu hanya harapan saja. Semoga harapan saya sesuai apa yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Seperti itu kawanku ya. Nih, aduh sebenarnya mah kerja sambil ngomong gini teh engap lur sebenarnya mah. Tapi ya gimana lagi ya, demi kawan-kawan ya, supaya tahu perawatan demi perawatan, fase demi fase, umur demi umur. Nih seperti ini. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat untuk kita bersama kawanku ya. Masya Allah lur. Alah rimbun bener. Ya Allah, ini cabai rawit hari ini usia 53 HST. Keren bener pertumbuhannya. Alah. Makanya hari ini saya ngebela-belain tidak ikut upacara. Ini lur, nggak apa-apalah. Yang penting negara udah merdeka kan. Tinggal pemerintahannya aja memerdekakan rakyatnya. Oke lur. Pokoknya mah is amazing beautiful, maladak kawanku lah. Alhamdulillah lur, proses penyepraian pestisida hari ini di usia 53 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan. Dan ini saya closing video di bagian selatan kawanku ya. Jadi di Ubek semua, mau di arah manapun pasti saya membuat video. Apalagi di Facebook itu udah di tengah, udah di pojok, udah di pinggir, udah di mana saja itu. Kalau konten untuk di Facebook itu sudah saya perlihatkan semua kepada teman-teman. Dan seperti ini kawanku, untuk suhu cuaca di sini panas banget kawanku ya. Sekarang menunjukkan pukul 9:32 menit seperti ini. Kondisi cuacanya di sini sudah kemarau ekstrim lur. Ada hujan hanya beberapa 3 kali saja hujan langsung set kembali panas ekstrim seperti ini. Di sini pada 1 2 3 4 5 gulutan ini belum saya pasang ajir. Masya Allah lur, mumet kalau ngelihat kerjaan kayak gini teh. Insya Allah nantilah saya akan mencari sedikit demi sedikit untuk ngambil bambunya di kebun bambu kawanku ya. Karena di sini itu tidak ada yang menjual ajir bambu khusus untuk cabai lur. Paling adanya untuk kacang panjang, untuk timun, dan yang seperti itulah. Karena untuk petani cabai di sini itu terbilang tidak ada lur, hanya saya saja di sini ya. Ya mungkin dalam satu kecamatan mungkin terbilang ada beberapa gitu ya yang menjadi petani cabai ya. Salah satunya ya saya lah. Baik kawanku ya, akan saya perlihatkan seperti ini update terbaru setelah dilakukan penyepraian pestisida barusan seperti ini. Pada bagian ujung sini sudah saya pasang ajir. Nanti mungkin sore lah, nanti itu kan masih ada bambunya telur ya, masih ada beberapa, mungkinnya sampai tengah ataupun sampai mana gitu. Yang penting arek dikeureuh lah bahasa Sundanya mah. Bahasa Indonesia dikeureuh teh apa atuh kawanku lah. Di apa ya, pokoknya mah begitulah kawanku ya. Oke, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan cabai hari ini di usia 53 hari setelah tanam mungkin cukup jelas kawanku ya. Dan jangan lupa jika kawan-kawan ingin melihat perkembangan setiap harinya, itu selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Dan untuk besok, edukasi besok itu adalah pemupukan kocor jagung manis di usia 50 hari setelah tanam. Dipastikan
edukasi pemupukan kocornya, menggunakan pupuk apa yang digunakan di masa usia 50 HST. Nanti besok akan ditayangkan di YouTube Mitra Pertanian Channel. Baik kawanku, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan cukup jelas ya, ngomong panjang lebar nggak kelar-kelar kawanku ya, udahlah di closing saja. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga bermanfaat kawanku ya. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.